وبمحمد نبيا ورسولا بالقرآن إماما وحكما وبالمؤمنين إخوانا. حمدا لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد فيا عباد الله أوصينا بتقوى الله قد فاز من اتقى وقد خاب من عصى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وفما يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. وبلغ رسول الله الكريم ونحن على ذكر من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada pengatur waktu yang sudah memang mengagendakan sesi tadabbur ini setiap pelaksanaan tadabbur di sesi terakhir. Kalau di masjid-masjid yang sudah biasa, biasanya tidak ada sambutan dari sodul. Terlebih karena ini masjidnya masjid luar biasa dan majelis taklimnya luar biasa dan belum selesai. Dan dihadiri juga oleh para tokoh, terutama tokoh majelis dan tokoh pemerintah, wabil khusus Bapak Kepala Desa Maya. Perlu disampaikan pada jemaah dadakan karena jemaah mubarak ini selalu ada dua golongan, ada jemaah tetap dan jemaah tetap ini ada dua golongan juga, ada golongan Cianjur, ada golongan Jember. Jadi sejauh ini Ngabar baru membuka cabang di Jember. Meskipun Ngabar ini sudah di 20 kecamatan. Jadi Ngabar ini bisa juga disebut Ngabar Bayi atau Ngabar Ling, Ngabar Bari Karangkuling, atau dalam bahasa Arabnya Al-Ikhwahiyah. Jadi Ngabar ini tidak dilaksanakan di satu tempat, tapi dilaksanakan di berbagai tempat. Minal masjid kalau masjid, minal madrasah dan madrasah. Oleh karena itu maka jamaahnya juga selalu ada jamaah dadakan di setiap tempat di mana Ngabar itu dilaksanakan. Ngabar ini singkatan dari Ngaji Wabarengan Alifan ayat-ayat Quran. Ini singkatan yang disingkat lagi karena sebetulnya kalau ingin memenuhi singkatan harus banyak. Karena nama saya Ngaji Wabarengan, sementara Alifan ayat Qurannya tidak disingkat. Jadi karena terkait dengan peristilaan akronim ini, sehingga ayat Qurannya tidak disingkat, yang disingkat Ngabarnya saja. Dan alhamdulillah ini Ngabar ini sudah viral dalam bahasa medsos, sudah viral di mana-mana. Dan alhamdulillah juga Ngabar ini sudah berjalan 3 tahun. Di Sabtu depan ini Ngabar akan melaksanakan milad ketiga.
ulang tahun ketiga, insya Allah akan dilaksanakan di sebuah hotel yang namanya Hotel Saung Koyan di daerah Cijedil, Kecamatan Cugenang. Jadi bagi hadirin hadirat yang kebetulan berminat untuk bergabung di Nabar di tahun keempat, bisa dimulai dari pelaksanaan Nabar atau kita suatu yang akan datang. Nabar ini terinspirasi ya sebelum sampai kepada materi tadabbur, terinspirasi dari atau termotivasi dari fenomena pengajian-pengajian yang kurang lebihnya hampir setiap majelis taklim, mohon maaf, setiap pengajian-pengajian itu sifatnya konvensional, sifatnya tradisional, hanya lalu kuping saja. Jadi hampir tidak ada pengaruh terhadap perubahan, baik itu pembacaan Al-Quran dengan benar maupun pengamalan agama secara keseluruhan. Jadi hampir ya setelah mengaji bubar ya sudah selesai, tidak ada tindak lanjut. Dan saya melakukan penelitian ini kurang lebih setahun, melakukan pengamatan di wilayah Kecamatan Kota Cianjur. Ya hampir sebagian besar disimpulkan di pengajian-pengajian itu sifatnya seperti itu. Jadi tidak ada tanya jawab, tidak ada pengetesan bagaimana membaca Al-Quran, tidak ada pengetesan bagaimana sholat yang benar. Ya karena pada umumnya kalau jamaah ngaji dites atau diminta membacakan Quran atau dites bagaimana cara takbiratul ihram harus maju ke depan, ini bisa dipastikan jamaah itu pasti bakal kabur, ya pasti bakal kabur. Ya karena apa? Karena tidak terbiasa. Yang pertama tidak terbiasa, yang kemudian yang kedua tidak termotivasi. Jadi ngaji ini bukan untuk merubah diri. Ngaji ini hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar kebiasaan, hanya sekedar namanya juga. Jadi oleh karena itu maka kenapa Nabar ini tidak begitu pesat perkembangan jamaahnya? Ya karena itu tadi, karena yang dari jamaah Nabar itu harus siap dites. Jadi setiap orang, setiap anggota itu harus siap membaca surah Al-Ikhlas, membaca surah An-Nas dan seterusnya. Nah kemudian di dalam praktek ibadahnya, karena bukan hanya sekedar mentadaburi tapi juga mempraktekkan bagaimana takbiratul ihram yang benar, bagaimana sujud ruku yang benar, dan itu harus dipraktekkan. Nah pada umumnya kan pengajian-pengajian itu tidak seperti itu. Ya karena sudah dianggap sholat itu biasa, banyak perlu dites, banyak perlu dipraktekkan dari, banyak perlu dicontohkan dari. Padahal itu bukan makna seharusnya. Karena sholat itu, ibadah itu amaliyah praktis. Ibadah itu apalagi sholat. Sholat itu kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Jadi sholatlah kalian seperti kalian melihat sholat aku. Harus dipraktekkan. Nah ini ternyata bukan hanya di dalam pembacaan Al-Quran Al-Fatihah, tapi juga di dalam praktek-praktek sholat itu masih banyak keliruan-keliruan. Masih banyak keliru di dalam takbiratul ihram, masih banyak keliru di dalam ruku, sujud dan seterusnya. Nah ini kalau dibiarkan terus seperti itu kan berarti pengajian-pengajian itu tidak begitu bermanfaat. Jadi ngaji setiap minggu tapi sholat hanya bersalah gitu.
ngaji setiap minggu tapi baca Fatihah nggak salah. Nah, kalau ada semacam tes, meskipun belum bisa-bisa, itu sudah lepas tanggung jawab. Jadi nanti bisa beralasan kepada malaikat, kepada Allah itu. Ya Allah, dah abdi nanti setiap Sabtu teh dites ke Pak Ustadz Lim, ke kombinasi. Tapi nanti hesek nih, itu hesek teh mengucapkan muni dan sobat. Nah pasti bukan usaha Allah, sebab kita sudah berusaha. Nah kalau tidak belajar, tidak berusaha, itu tidak ada alasan. Nah oleh karena itu belajarnya dalam rangka mencari alasan, gitu ya. Dalam kira mempermudah alasan ketika kita nanti ditanya di akhirat. Tapi dia terus diajar maksimal bagaimana cara membunyikan huruf Al-Quran. Tapi dalam usaha perintah kata Arab, saya ucapkan makhluk huruf diampura usia. Insya Allah hari keselamatan yang tidak akan diampuni itu sudah tidak bisa, tidak belajar maksimal. Nah alhamdulillah ini jamaah tua ini dalam rentang 3 tahun itu sudah kelihatan perkembangannya. Yang tadinya tidak bisa mengucapkan huruf shad, ya sudah ada perkembangan. Yang tadinya tidak bisa mengucapkan fa, tidak bisa membedakan fa dan sin, sudah ada perkembangan. Artinya itu apa? Artinya itu bahwa ngaji ini ada di program dengan baik. Ini sekalian promosi saja gitu ya. Tapi itu tadi ya, jadi harus siap mental jadi jamaah orang. Ya, sebab namun siap mentalnya pasti dulu misalnya kita masuk Fatihah terus disalahkan dan cukup sekali dengan masuk Fatihah. Saya sendiri dulu pernah belajar qiraat itu di seorang tokoh Cianjur, ahli qiraat Kiai Ahmad Jaju ya. Di kaum itu ngajar bismillah ketika 7 kali pertemuan. Bismillah salah gini wae, bismillah salah gini wae. Memang harus begitu. Sebab dalam rangka mengkondisikan mulut kita atau anatomi tubuh kita dengan huruf Arab, dengan huruf hijaiyah. Nah kemudian yang kedua terinspirasi ini jadi ngabar ini. Ya saya ingin bahasa dan mengajak jalan-jalan saja gitu ya. Sebab kelihatannya kalau ibu-ibu kan senang jalan-jalan, ya senang apa namanya healing gitu. Jadi ngaji sambil healing. Ini sudah sampai ke Banten ngaji kita ini ya, sudah sampai ke mana? Ke Pantai Anyar itu juga dalam rangka tadabbur ayat dan tadabbur alam. Nah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang Israel dan Palestina dalam perspektif Al-Quran. Jadi ini sebagiannya sudah disampaikan pada ngabar yang lalu di Masjid Islam Center Muhammadiyah. Nah tapi masih banyak yang belum disampaikan. Tapi perlu disampaikan kepada materi semuanya bahwa apa namanya materi ini tidak langsung dimonopoli oleh pimpinan, karena kami punya kepercayaan, punya keyakinan bahwa setiap hal yang hadir itu sudah punya pengetahuan, apalagi zaman medsos sekarang ya. Pasti ibu-ibu, akhwat, ikhwan semua sudah pernah melihat YouTube tentang Israel dan Palestina, baik itu melalui misalnya atau tahunya usaha Hidayah atau yang lain-lain. Oleh karena itu maka pada kesempatan ini pun saya ingin selalu memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk apa namanya urut lembut untuk berkontribusi, menyampaikan pendapat atau bertanya atau bahkan mengkritisi ya. Ya sekarang saja medsos ini juga menyebutkan kritisi-kritisi ya.
Seperti misalnya Ustaz Buya Rozi Hasim itu kan dikritik ya oleh banyak orang gitu ya, tentang kejadian atau yang terkait dengan Israel dan Palestina. Nah itu sudah biasa. Oleh karena itu maka ngabar ini punya prinsip, ada 5 prinsip. Yang pertama prinsip keikhlasan. Jadi jamaah ngabar ini adalah jamaah yang ikhlas, ya tidak punya kepentingan apapun kecuali ingin mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua prinsip kekeluargaan. Jadi alhamdulillah ini sudah terasa keluarga di jamaah ngabar ini. Ya bisa dibuktikan misalnya setiap jamaah yang sakit atau jamaah yang punya musibah ya senantiasa kita memberikan support, dorongan baik itu doa, dana dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga prinsip kesetaraan. Jadi kesetaraan itu maksudnya antara pembina dengan jamaah itu setara di hadapan Allah. Ya sebetulnya ini biasanya ngabar ini tidak seperti ini. Maksudnya pembinanya tidak duduk di meja di kursi, ya. Tapi pembina sama-sama duduk lesehan dengan para jamaah. Ini dalam rangka membangun kesetaraan supaya tidak ada jarak antara pembina dan jamaah itu, tidak ada hambatan psikologis. Nah, kenapa sekarang ini yang pertama karena saya dalam kondisi kurang sehat gitu ya, sehingga duduk tidak bisa di bawah, kemudian sudah disediakan meja juga ya. Jadi ini gambar yang luar biasa gitu. Nah kemudian yang keempat prinsip keseriusan. Jadi jamaah ngabar ini adalah orang-orang yang serius belajar, ingin bisa membaca Al-Quran dengan benar. Sehingga setiap satu disalah beloknya terpuluh-puluh gitu. Nah kemudian yang terakhir prinsip kemandirian. Jadi kemandirian itu maksudnya apa? Maksudnya kita ngabar ini tidak berafiliasi kepada partai tertentu ya, tidak juga di bawah ormas tertentu, apakah ini NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, terus Maulawul Anwar dan lain-lain. Ini tidak ada, bukan tidak hubungan, tapi tidak ada keterkaitan yang sifatnya organisatoris. Apalagi dengan partai politik ya sekarang ini masuk kepada tahun pemilu ini. Meskipun sebetulnya terus terang saja sudah banyak yang datang melamar di Ngabar ini ya, sudah ada beberapa partai yang melamar gitu untuk bergabung. Ya saya kira saya jawab ini tidak bisa karena Ngabar ini bukan partai politisi jamaahnya gitu. Tidak ada kepentingan politik. Kepentingan Ngabar ini adalah bagaimana kami bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana kami bisa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini prinsip kemandirian. Jadi apapun itu sifatnya mandiri. Jadi mulai misalnya ya mungkin kurang lebihnya sama dengan koperasi lah. Ya dari jamaah, oleh jamaah, untuk jamaah gitu. Ya termasuk misalnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidentil seperti bela dan lain-lain, kami tidak menyebarkan proposal, menyebarkan sirkuit gitu ya, mencari dana kemarin tidak, ya secukup-cukupnya Insya Allah deh melalui jamaah. Nah ini kembali kepada materi. Apa itu? Siapa itu Israfil? Jadi di dalam Al-Quran itu tidak kurang dari 43 kali disebut Bani Israfil. Jadi selalu Israfil itu disebut Bani Israfil, bukan Israfil, tapi ya Bani Israfil. Jadi tentu berbeda antara Israfil dengan Bani Israfil. Kalau Bani Israfil keturunan dari Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub itu namanya juga Israfil atau julukannya Israfil.
Jadi Bani Israil itu adalah wahai para anak-anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ya kita tahu bahwa Nabi Yakub itu putra siapa? Putra Nabi Ishak. Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim. Nah tetapi yang dimaksud dengan Bani Israil bukan orang tuanya, tapi anak cucunya, keturunannya. Nah siapakah anak-anak Nabi Yakub itu? Ya ada 12 ya. Ada 12 dari 2 istri. Dari istri pertama punya anak 10 orang. Nabi Yakub itu. Yang pertama namanya Ruben. Makanya sekarang banyak nama Ruben, termasuk Ruben bukan suka tukang agama ayahnya jago. Kemudian yang kedua namanya itu Lewi. Nah Nabi Yakub itu. Yang ketiga namanya Yahuda. Yang kemudian nanti melahirkan Yahudi ya. Jadi Yahudi ini dari sini. Kemudian yang keempat namanya Dan. Dan itu dua. Yang di Janum ada di dalam itu baiknya. Yang kelima namanya Naftali. Putra Nabi Yakub itu yang disebut Bani Israil itu. Naftali. Yang keenam namanya Asyur. Yang ketujuh namanya Gad, bukan War. Jadi bukan dibacanya bukan War. Gad. Kalau tahu War Tuhan ya. Ini nama-nama Ibrani ya, bahasa Ibrani. Nah Ibrahim juga Ibrani, Ishak Ibrani, Yakub Ibrani. Kemudian yang berapa? 7, 8. Yang ke-8 namanya Zebulun. Yang 8 Isakar. Yang ke-10 namanya Zebulon. Nah, 9 saja ya. Kesalahannya adalah Zebulon. Yang ke-10 siapa Pak? Nah? Kalau naik internet kita ya Pak? Ya? Dokternya nomor 10 nama. Nah kemudian dari istri kedua punya anak 2 Nabi Yakub itu, yaitu Yusuf dan Yamin. Nah bahkan diabadikan Nabi Yusuf itu di dalam Al-Quran ada nama surah Yusuf. Nah itu putranya Nabi Yakub dari istri kedua. Nah itulah yang disebut Bani Israil. Jadi yang dimaksud di dalam Al-Quran itu ya Bani Israil al-Qurun ni'mat allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu adalah anak-anak Nabi Yakub. Bukan hanya anak-anak saja, tapi anak keturunannya, anak cucunya. Yang ternyata dalam beberapa waktu yang tidak begitu lama, keturunan dari 12 orang ini melahirkan banyak sekali keturunan, anak cucu bau orangnya gitu. Nah itu yang disebut dengan Bani Israil.
Nah yang kemudian melahirkan Yahudi itu adalah anak yang ketiga Yahuda. Nah Yahuda inilah yang kemudian melahirkan Nabi Daud alaihissalam. Ini Nabi Daud itu anak Yahuda. Nabi Daud melahirkan anak Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman inilah kemudian lahir agama Yahudi. Ya. Yahudi dalam perspektif agama, Yahudi itu sebenarnya bukan agama asalnya, ya. Yahudi itu adalah komunitas masyarakat yang berasal dari keturunan dari Nabi Yakub, ya, dari Yahuda tadi. Nah, yang 12 orang ini kemudian menjadi suku-suku. Jadi membentuk suku, misalnya Lewi ada sukunya, Yahuda ada sukunya, kemudian Yahudi. Nah, yang sekarang di Israel itu, Yahudi yang di Israel itu sudah tidak ada lagi hubungan dengan Yahudi, Yahuda, ya. Jadi bisa dikatakan Israel yang sekarang sedang perang itu bukan Israel yang disebut di dalam Al-Quran, ya. Yang disebut ya Bani Israel itu tidak ditujukan kepada mereka, kepada orang-orang Israel bukan. Karena Israel yang sekarang itu yang disebut dengan Israel sekarang itu adalah negara, bukan bangsa. Negara Israel namanya. Orangnya macam-macam. Ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ada juga orang Islam. Yang di Israel itu, tapi kebanyakan memang orang di negara Israel itu orang Yahudi kebanyakan. Nah tapi Yahudinya juga bukan Yahudi dari keturunan Yahuda, itu sudah tidak berhubungan. jadi kesan hubungan apa saya oke itu disebut Israel Yahudi. Anu masih ada hubungan sama Palestina, itu masih ada hubungan apa? Ya. Orang-orang Palestina, orang-orang Islam itu masih ada hubungannya kalau disebut dalam Al-Quran. Meskipun kata Palestina tidak ada dalam Al-Quran, tapi disebut dalam Al-Quran bahwa Palestina itu Ardul Muqaddasah. Di dalam surah Bani Israil dalam ayat 1 misalnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjid Aqsa di mana? Di Palestina. Alladzi barakna haulahu, di mana di sekitar Masjid Al-Aqsa itu Allah sudah memberikan banyak keberkahan, di antaranya diturunkan para nabi dan rasul. Nah jadi dari masa sejarah ada kayak gitu berurut ya, dan anak perlu banyak pasti nanti sekarang terbiasa dalam waktu pertemuan hanya satu yang dua aja. Nah ini mah yang memberikan motivasi saja, singkatnya saja ya. Jadi selebihnya nanti kita belajar lagi, mau baik melalui medsos atau bertanya kepada guru kita. Nah kalau Palestina itu disebut di dalam surah Al-Maidah ayat 30. Ya qaumi dukhulul ardha muqaddasatan allati kataballahu alaikum. Ya qaumi, kata Nabi Musa. Hubungannya dengan Nabi Musa nanti. Kata Nabi Musa kepada kaum Bani Israil itu, ya Bani Israil yang masih kaitannya dengan tadi putra-putra keturunan Nabi Yakub. Ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul ardha muqaddasah. Masuklah kalian semua ke Palestina. Ini dari mana ini kok disuruh masuk ke Palestina? Karena Nabi Musa dan Bani Israil itu asalnya dari mana? Mau keluar dari mana tuh? Mesir. Dari Mesir, ya. Dan Nabi Musa itu kan dibesarkan di Mesir, dilahirkan di Mesir. Tapi Nabi Musa itu keturunannya dari Palestina. Dari siapa? Dari Musa. Nabi Musa itu putra Imron. Imron itu putra Lewi. Jadi Lewi itu putra siapa tadi? Yakub. Nabi Yakub. Jadi Nabi Musa itu cicit cucu.
cicitnya Nabi Yakub bin Nabi Musa itu. Jadi semua Nabi dan Rasul itu semua bersilsilah sama gitu ya. Jadi berhubungan secara silsilah secara nasabiah sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan bukan hanya para Nabi saja, sebetulnya kita juga kalau dicucuk pasti ada bisa panggil Nabi Yakub, bisa panggil Nabi Ishak itu kalau orang dengan orang-orang kepekarinya apa nanti orang apa orang ya buyut orang apa kalau dicucuk pasti ada bakal pernah itu di rumah itu orangnya jalur Ismail jalur mana. Nah jadi Nabi Musa itu, nah ini ceritanya Yahudi itu, ceritanya Bani Israel itu kan panjang kata saya juga. Jadi asalnya Bani Israel itu di Kanaan ya, namanya Kanaan yang disebut Palestina itu sekarang Kanaan. Dulu namanya Kanaan, kemudian jadi Syam pada zaman Nabi, namanya Syam. Tapi yang disebut dengan Kanaan itu bukan Israel yang seperti sekarang. Yang disebut dengan Kanaan itu meliputi Yordania, meliputi Mesir, meliputi Turki. Sebab apa? Sebab segala macam negara atau sekarang Republikannya Arab gitu. Nah ini asalnya berawal dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, anak dari Nabi Yakub ya. Pernah baca surah Yusuf? Sering ya. Dihapuskan dulu. Ada itu tertara atau tak akan sejarahnya tuh. Pak itu sejarah Nabi Yusuf ya. Mulai dari sampai ada apa ya, ada percintaan ya. Nabi Yusuf itu dengan siapa? Dengan Zulaikha ya. Maka bahwa ayat-ayat cinta dari antara terinspirasi Rasulullah Yusuf gitu. Nabi Yusuf kan pernah bercinta. Bahkan sampai akhirnya di penjara Nabi Yusuf itu gara-gara cinta ya. Tapi di penjara bukan kata Nabi Yusuf salah, maafin ya. Jangan sampai salah paham. Walaupun itu kan Nabi Yusuf salah, pembunuhan yang Zulaikha bukan pada salah. Nabi Yusuf lebih memilih penjara ya dari melakukan dosa, melakukan pelanggaran, melakukan apa namanya perbuatan yang tercela. Daripada melakukan perbuatan yang tercela, lebih baik saya di penjara saja. Gitu. Jadi pilihan Nabi Yusuf sendiri masuk penjara itu. Nah itu pada suatu ketika Kanaan ini terjadi kelaparan. Ya tempat Nabi siapa? Nabi Yusuf itu tempat Kanaan ini tempat Nabi Yakub. Ini kan ceritanya Nabi Yakub masih di Kanaan. Nabi Yusuf sudah di Mesir. Sudah di Mesir karena dibuang oleh saudara-saudaranya ya. Dibuang ke sumur kemudian ketemu oleh orang yang menimba air yang kemudian dijual ke keluarga kerajaan ya. Sampai akhirnya dengan izin Allah bagian dari mukjizat Nabi Yusuf diangkat menjadi salah seorang bendahara atau menteri keuangan di negara itu, di Mesir itu. Nah sementara itu orang tuanya kan masih di Kanaan dengan saudara-saudaranya, terjadi kelaparan, terjadi pacaklik. Itu katanya di sana di Mesir itu kayak coba cari apa namanya, cari panganan atau cari apa namanya, cari Sembako ya, cari sembako ke Mesir. Jangan-jangan katanya mudah-mudahan saja katanya ada pejabat negara yang dermawan gitu, yang baik hati, setiap orang yang miskin itu dibantu. Nah disuruhlah ke 10 orang yang tadi itu ya, 10 anak Nabi Yakub yang dari istri tua itu untuk datang ke Mesir. Kemudian kata Nabi Yusuf, saya tidak bisa memberikan sembako ini sebelum kalian membawa saudara kalian gitu ya.
Coba kalau kamu ingin semua dari saya, dari kami ini, Bapak, kamu punya saudara nggak? Katanya ada, masih ada saudara saya, yaitu punya India. Ya bawa ke sini. Ya kemudian akhirnya itu kan taktik Nabi Yusuf. Ya taktik yang Bunyamin akan diletakkan gitu. Nah, cuma Yusuf atau bacaan itu soal Yusuf nanya, terjemahan apa? Dia tahu kalau terjemahan macam kayak sampai nih ya. Tapi nggak apa-apa. Nah kemudian pada akhirnya Nabi Yakub dan saudaranya itu diboyong oleh Nabi Yusuf ke Mesir. Jadi semuanya Bani Israel itu masuk Mesir ya, sampai kepada pemerintahan Fir'aun. Nah kemudian karena Fir'aun itu kan Bani Israel, bukan turunan Yahudi. Fir'aun itu beda jauh ya kalau Fir'aun. Nah ini karena tidak satu komunitas, kemudian juga anaknya yang namanya Musa ini membantah kepada orang tua, kepada Fir'aun. Akhirnya Fir'aun dengan Nabi Musa perang ya, dan pengikutnya yang disebut dengan Bani Israel tadi. Nah ketika peperangan ini berakhir dengan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah ya, kemudian Nabi Musa dan pengikutnya masuk ke kembali lagi ke Kanaan gitu. Makanya kata Nabi Musa, ya kau itu atau Muqaddasah, kaumku sekarang masuk ke Palestina, tanah yang disucikan. Ya walaupun pada saat itu Bani Israel itu tidak mau masuk ke Palestina karena sudah enak di Mesir gitu. Karena sudah enak di Mesir dan kemudian memang sejak saat itu yang namanya Bani Israel itu tidak tepat ya. Yang namanya Yahudi itu adalah nomadik. Apa itu nomadik? Nomadik itu orang yang senantiasa bepergian. Jadi tempatnya di mana gitu. Itu bukan imam nomadik pun. Sehingga yang namanya Yahudi itu sekarang berserakan atau menyebar di setiap negara. Nah sampai hari ini jumlah Yahudi itu ada 9 juta. Yang ada di Israel itu hanya 7 juta. Selebihnya tersebar di berbagai negara, di Amerika, di Eropa Barat, Eropa Timur. Nah, karena Yahudi ini di setiap negara Yahudi ditindas, ya, oleh penduduk negara, oleh pemerintahan negara itu, misalnya di Jerman, itu Yahudi itu disiksa di Jerman itu oleh Nazi, ya, oleh Hitler. Di Amerika, di mana pun Yahudi itu disiksa. Di apa namanya? Ya pokoknya mah di apa namanya? Dibully. Nah dari ketertindasan ini kemudian Yahudi muncul semangat belajarnya, semangat ingin majunya, semangat ingin merubah nasibnya, sehingga di setiap negara yang namanya Yahudi itu sangat berpengaruh. Di Amerika yang namanya presiden Amerika, dari mulai presiden pertama sampai presiden yang terakhir itu tidak akan jadi kalau tidak didukung oleh Yahudi. Nah, jadi paling akhirnya Soviet itu gitu, jadi perih. Sehingga sekarang yang namanya makanan di seluruh dunia, gitu ya, makanan dan kebutuhan pokok itu hampir sebagian besar diproduk oleh orang-orang Yahudi. Makanya sekarang udah keluar fatwa dari ulama besar ya, bahwa haram hukumnya kita membeli makan makanan yang diproduk oleh orang Yahudi atau ada kaitannya dengan Israel. Itu sudah keluar fatwanya nomor yang tahun sekarang ini. Nah ini juga tadinya yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan, walaupun kemarin sudah dilaksanakan di Islamic Center, tapi mohon kesepakatan kepada semuanya bagaimana kalau di akhir acara ini kita adakan pernyataan sikap ya, untuk sikap terhadap Zionis Israel, termasuk juga kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza Palestina.
Nah kemudian Yahudi ini yang berkembang di setiap negara ini berkumpul. Di sebelah dia jadi ya, orangnya itu bukan negara gitu. Kumana caranya Yahudi itu bukan negara, orang itu beda. Allah itu bukan tempat gitu. Di negara kanan atau asal gitu. Berkumpul orang-orang Yahudi itu merencanakan untuk membuat negara. Nah orang-orang Yahudi yang berkumpul itu disebut Zionis. Jadi beda itu Zionisnya. Zionis adalah perkumpulan orang-orang Yahudi yang bersifat politis. Sebab Yahudi itu ada dua golongan, ada golongan Zionis, ada golongan Freemasonry, ya. Kalau Zionis itu Yahudi yang bergerak di bidang militer, yang bergerak di bidang politik itu Zionis namanya. Yang bergerak di bidang kebudayaan menghancurkan generasi muda dengan narkoba, dengan hiburan-hiburan dengan pergaulan bebas, itu tugasnya Freemasonry. Makanya yang dialami penyebaran narkoba, ya, penyebaran obat-obatan terlarang, kemudian kehidupan yang bersifat hedonistik, ya, pergaulan bebas, itu di belakangnya Yahudi itu yang disebut dengan Freemasonry tadi. Nah itu kan terjadinya tanggal 17 Oktober kemarin itu pengumuman Hamas itu sedang orang-orang Yahudi itu sedang pesta, ya, sedang melakukan hari besar, mungkin kalau Islam sedang mengadakan kegiatan yang diisi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya persisnya udah seperti bom Bali akhirnya. Bom Bali juga kan terjadi itu di Bombay, Jakarta misalnya, Resta ya. Kemudian bom Bali 1, bom Bali 2 yang di Bombay itu kan orang-orang yang sedang maksiat. Tetapi menurut informasi yang sampai kepada HP saya, itu katanya meskipun Hamas tidak melakukan pengumuman, Israel itu sudah akan menyerang ke Gaza. Maka sebetulnya senjata-senjatanya sudah dihadapkan, muncul senjatanya sudah dibawa ke Gaza. Ya tapi didahului oleh sayap mujahidin Hamas. Nah dari situlah kemudian dengan alasan Israel itu membela diri, ya, dengan alasan Hamas itu katanya teroris. Nah ini juga perlu diluruskan, ya. Saya sempat beberapa kali berhubungan dengan Muhammad Hussein Al-Ghazza, ya, yang menjadi menjadi jurnalis di sana, ya. Ya jadi beliau menyampaikan bahwa Hamas itu teroris. Justru mujahidin, orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini membebaskan Palestina dari tangan orang-orang Yahudi dan kebiadaban orang-orang Yahudi. Jadi itu saja barangkali, ya, yang bisa sebagai pengantar saja. Barangkali ada pertanyaan nanti ada, ya, kita kembangkan, ya. Ya mohon maaf ini juga menantang pertanyaan, bukan berarti saya bisa menjawab. Ya kita jawabnya sama-sama saja lah, ya. Karena ini ngaji bersama, ngaji bareng. Kalau ngaji bareng itu mikir bareng, jawab juga bareng, nanya bareng, jawab juga bareng. Bisa langsung malah. Di medsos kan sekarang dari mulai kemarin viral tentang rumah sakit Indonesia ini. Ini dijelaskan apakah medsos ya, kalau itu betul, ya, betul sekali. Jadi bukan hanya rumah sakit Indonesia, termasuk rumah sakit yang lain, rumah sakit baptis juga malah, ya, rumah sakit Kristen yang baptis itu, namanya Al itu di bawah, ya. Meskipun mereka berasal tidak menghukum warga sipil, ingin menghukum Hamas, ya, tujuannya sasaran utamanya Hamas. Tapi itu kan kalau kemudian yang menjadi korban yang perlindungan itu adalah orang-orang sipil, anak-anak dan wanita, bagaimanapun alasannya itu tidak bisa dibenarkan. Apalagi rumah sakit. Coba kalau kayak Nabung Hamas rumah sakit, nyapan saya pada rumah sakit kan udah aman.
mereka Muhammad satu kantong berjuang kan gitu. Nah kemarin kan katanya belum ketemu kantong berjuangnya. Sekarang katanya sudah terdeteksi ya tempat berkumpulnya para pejuang itu. Nah itu juga salah satu keajaiban ya. Kok bisa orang Israel itu kecolongan yang pertama itu ya. Ini kalau tidak ada pertolongan Allah tidak akan terjadi. Termasuk juga apa namanya ya banyak tentara-tentara yang kalau bahasa Allah itu dulu dalam taruhan ada tentara-tentara yang tidak terlihat. Jadi persis seperti kejadian pada perang Badar. Jadi perang Badar itu kan pasukan Muslim hanya 313, pasukan kaum musyrikin Mekah itu sampai 1000 lebih. Itu ternyata di dalam pelaksanaan peperangannya lebih banyak pasukan Islam karena dibantu oleh tentara dari para malaikat. Meskipun ini kalau kita baca beberapa hadis, yang perang Israel Palestina itu perang klise ya, artinya perang yang tidak akan pernah berakhir. Ya, perang tidak akan berakhirnya itu nanti turun Imam Mahdi. Ya, sebelum turun Imam Mahdi akan terjadi berhenti tingkatan setelah jadi lagi. Ini kan sudah 70 tahun perang Islam Palestina itu. Jadi sanis akhir-akhir kan perangnya terus 70 tahun sama seperti dengan perang salib. Itu perang salib itu generasi ya 500-an tahun untuk perang salib itu. Pasukan salib itu termasuk juga terjadi di Palestina. Dan salah satu motivasi perang salib itu adalah ingin merebut kembali Baitul Maqdis. Mana misalnya? Masih ada satu. Ada imbauan kan harus kita ada Pancasila. Apakah suku atau bagus model lain boleh pribadi atau berjamaah? Nah, Pancasila masih fotos ya. Pancasila masih fotos dan ya kita harus optimalkan berdoa ini, berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina itu baik infirori maupun jamaah ya, seorang di rumah baik setelah sholat sunnah ya, tahajud, selipkanlah doa untuk saudara-saudara kita, termasuk juga untuk menghancurkan Zionis Israel ya. Sebab itu diberi contoh oleh Rasulullah, Allahumma ahlil kafaraka wal musyrikin, hancurkan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu. Karena apa? Karena ya memang sudah tidak ada jalan lain dan memang tidak bisa negosiasi, harus dihancurkan. Yang menghancurkannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya ternyata ini juga bagian bagaimana Allah membantu orang-orang ya pejuang Hamas itu dalam rangka ingin membereskan, menghancurkan Zionis Israel. Apakah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa beragama Yahudi? Nah, ini sebetulnya banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan ya. Itu Ibu Novi ya silahkan dibaca surah Al-Baqarah 132 sampai 140. Coba ayat berapa? 132 sampai 140. 132 Ayat 132 sampai 140. artinya seratus tiga enam ya, mohon maaf 336. Dan bahkan bisa dari sebelumnya Alhamdulillah minasyaitonir wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu
آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والسلام عليكم. Kemudian yang paling tegasnya ini di 140. Taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbaq kanu hudan aw nasara. Nah, coba perhatikan. Taquluna, apakah mereka berkata inna Ibrahim wa Ismail, sesungguhnya Ibrahim dan Ismail itu, wa Ishaq dan Ishaq, wa Yaqub dan Nabi Yaqub, wa asbaq dan keturunannya tadi, kanu hudan aw nasara, apakah mereka itu Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, antum a'lamu billah, apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Artinya apa? Artinya menjawab pertanyaan Bukri bahwa Nabi Musa, Nabi Adam, dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Bahwa kamu muslimin, mereka itu semuanya muslim meskipun tidak disebut beragama Islam. Yang namanya muslimin orang Islam itu kan berarti agamanya apa? Islam. Hanya memang di dalam kitab Taurat dan kitab Injil tidak eksplisit disebut agamanya Islam, kecuali di dalam Al-Quran. Inna dina indallahil Islam, hanya di dalam Al-Quran. Nah, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa ya Nabi Ibrahim itu katanya Yahudi, ya, Nabi Yakub itu Yahudi, Nabi Musa itu Yahudi. Tidak, mereka itu agamanya Muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi bukan Yahudi, bukan Nasrani. Apalagi sekali lagi, Yahudi sebagai agama itu jauh setelah Nabi Yakub, jauh setelah dari Nabi Ibrahim. Itu munculnya Yahudi sebagai agama setelah Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam sejarahnya, yang kemudian di mana disebut Judaisme, ya, paham atau keyakinan Yahudi. Dan termasuk juga Nabi Isa itu bukan Nasrani, ya, meskipun memang Nasrani itu sebagai Tuhan. Itu Nabi Isa dalam keyakinan Islam itu Muslim, beragama Islam, dan beliau hanya sebagai Nabi dan Rasul saja, tidak menjadi Tuhan, bukan anak Tuhan. Amen. Mana? Amen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Firmandos, Asep Taibolot di Masjid Al-Waliden, Balai Maros Kabupaten. Salah satunya apa betul ada pasukan elit 70.000 Yahudi yang dipersiapkan di akhir zaman, dan pohon korbel sebagai benteng utama Yahudi. Mohon untuk dijelaskan. Mohon ayat atas. Dan apa yang dipersiapkan oleh Yahudi untuk menjawab kita saja. Itulah yang saya sampaikan, mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang terjadi di Palestina sekarang, di Israel sekarang itu sudah ada nubuat, artinya sudah ada sinyal dari Rasulullah SAW, ya, bahwa di akhir zaman itu akan terjadi peperangan antara Yahudi dan Islam. Dan peperangan ini akan berakhir dengan turunnya Al-Mahdi al-Ma'ur, ya, Mahdi yang dijanjikan Allah, yang dijanjikan oleh Rasulullah. Siapa Al-Mahdi itu? Ya, Al-Mahdi itu adalah seorang manusia, ya, keturunan dari Rasulullah SAW dari jalur Hasan, ya, karena dari Hasan bin Ali. Nah, karena ternyata konsep Mahdi ini ada dua. Ada Mahdi dari jalur Husain yang dipercaya oleh Syiah, ya. Jadi Syiah percaya bahwa ternyata Imam Mahdi versi Syiah.
Nah mah jalur nanti Sayyidina Husain yang sekarang juga sudah ada itu, hanya belum muncul. Nah sekarang untuk sementara menunggu kedatangan Al-Mahdi yang benar itu, yang asli, digantikan dulu oleh para imam. Oleh karena itu akan dalam Syiah wajib hukumnya percaya ke imam-imam, sebab imam-imam itu ngalentos Imam Mahdi gitu. Seperti Imam Khomeini ya, Imam Ali Khamenei. Nah jadi caranya hanya Allah nanti akan memberikan cara ya untuk mengalahkan. Nah nanti kan setelah Mahdi itu juga akan turun Dajjal ya, yang nanti akan berkolaborasi dengan Yahudi itu adalah turunan Dajjal. Nah tapi bagi orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, ini kelihatannya tidak akan mengalami ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan hadis yang menyampaikan, yang mengatakan bahwa umur umat Nabi Muhammad itu adalah umur umat Nabi Isa plus umur umat Nabi Musa. Umur umat Nabi Musa itu 900 tahun, umur umat Nabi Isa 600 tahun. Ya berarti berapa? 1500 tahun dia umur Nabi Muhammad. Nggak ukur 1500 tahun, itu selainnya 1445 dia sama tahun lagi. 55 tahun lagi itu sudah saya betul. Nanti akan diganti oleh khilafah Mahdiyah tadi yang akan melanjutkan misi kenabian Nabi Muhammad itu, yaitu Al-Mahdiyah akan mengamankan kegaduhan dunia ini ya, keamanan. Jadi akan selesai dengan turunnya Imam Mahdi. Nah Imam Mahdi dalam versi Sunni yaitu Imam Mahdi dari versi Sayyidina Hasan. Nah tapi ini tidak menjadi hukum iman ya, dari percakapan mangga ke percakapan logingan konsekuensi. Nah kalau kita tidak percaya kepada Al-Mahdi berarti tidak percaya kepada sahabat Rasulullah, meskipun tidak menjadi rukun iman. Jadi orang tidak percaya karena hadis Nabi, sabab turunan Imam Mahdi itu harus jelas disebutkan di sebuah para hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah kalau kan di sana tadi para harus ketinggalan karena tahu habis lahir. Jadi tadi nama ayah materi tentang ensiklopedia akhir zaman. Jadi ayah tanda kiamat kecil, tanda kiamat sedang, tanda kiamat besar. Nah akhirnya harus muncul tanda-tanda kiamat kecil. Misalnya terjadinya maksiat, kalau itu sudah bagian dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Narkoba, perzinahan, pergaulan bebas, itu bagian dari tanda kiamat kecil. Nanti akan disebut dengan tanda kiamat pertengahan. Munculnya Ya'juj Ma'juj, ya munculnya manusia perusak di muka bumi. Kemudian nanti disebut dengan tanda kiamat besar. Turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah setelah itu kemudian terjadilah yang disebut dengan kehancuran total semesta yang disebut dengan kiamat. Nah tetapi bagi orang-orang yang beriman nanti Allah akan menyediakan yang disebut dengan dukhon, ya, akan diturunkan asap tebal yang mengandung radiasi yang luar biasa. Jadi ketika orang-orang itu menghirup radiasi itu, seketika dia akan meninggal. Nah jadi untuk genosida dalam istilah sekarang, untuk mematikan masa umat mukmin itu Allah akan menggunakan supaya tidak mengalami kiamat. Jadi orang-orang beriman itu jangankan mengalami kiamat, orang yang beriman itu tidak akan mengalami bagaimana keadaan ketika dunia ini sudah turun Dajjal ya. Karena ketika turun Dajjal sudah tidak ada orang
bisa mempertahankan keimanan. Tidak mau saya aja saja berkuat iman saya untuk mempertahankan keimanan. Makanya kita selalu diajari oleh Allah oleh Rasulullah ketika mengakhiri sholat dengan berdoa ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya qalbahu sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika ya arhamar rahimin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu semangat untuk terus belajar, untuk terus menggali lagi yang melalui berbagai media dan metode dalam rangka meningkatkan keyakinan kita kepada kekuasaan Allah, dalam rangka meningkatkan keyakinan kita kepada hari kiamat, hari akhir dan iman kepada yang lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.